Selamat siang, Mbak Widya. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Roni. Pak Roni akan langsung saja bertanya saya, Pak Roni, alat bukti apa yang akhirnya ini membuat M resmi sebagai tersangka pembunuhan Angelin, selain memang tersangka penelantaran anak, Pak Roni? Ya, jadi sudah kita temukan bukti permulaan yang cukup untuk bisa menetapkan Nyonya MM sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan atau kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, yaitu korban Angelin. Bukti permulaan yang cukup itu adalah yang pertama, ada pengakuan tersangka Agus selaku saksi yang sudah kita buatkan berita acara pemeriksaan sebagai saksi. Pengakuan saksi itu adalah peran Nyonya MM sebagai penyebab kematian dari korban Angelin, dan hal ini dikuatkan dengan alat bukti yang lain berupa keterangan dokter ahli forensik Rumah Sakit Sanglah yang telah melakukan otopsi kepada jenazah Angelin dan menemukan persesuaian keterangan dan pengakuan tersangka AG selaku saksi, dan hal itu juga diperkuat dengan alat bukti yang lain, yaitu alat bukti keterangan ahli laboratorium forensik yang telah melakukan pengolahan tempat kejadian perkara dan membuat berita acara pemeriksaan di TKP. Nah, bukti permulaan cukup inilah yang menjadi dasar penyidik Polda Bali menetapkan Nyonya MM sebagai tersangka. Walaupun Nyonya MM sampai sekarang belum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, kita sudah menetapkan dia sebagai tersangka untuk nantinya kita lakukan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Seperti itu, Mbak Widya. Baik, Pak Roni. Tadi kita ingat sebelumnya tersangka AG, tersangka utama yang sebelum ditetapkan MM sebagai tersangka juga, itu menyatakan keterangan yang berbeda-beda. Apa yang akhirnya membuat AG mengakui bahwa memang tersangka M juga terlibat dalam pembunuhan Angelin? Pak Roni. Ya, keterangan tersangka AG berubah-berubah, dan perubahan dari keterangan tersangka AG yang terakhir dengan menggunakan lie detector, kita yakin bahwa alat bantu lie detector itulah menjadi alat bantu yang memberikan penjelasan bahwa keterangan yang terakhir itu adalah keterangan yang benar. Paling benar. Dan ini keterangan yang paling benar. Maka dari keterangan yang paling benar itulah kita lihat kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain. Oleh karena itu kita sangat yakin bahwa Nyonya MM terlibat dalam kasus yang menyebabkan anak angkatnya meninggal dunia. Demikian, Mbak Widya. Baik, Pak Roni, ini ada mengutip dari sebuah portal berita, begitu, kuasa hukum M, Hotma Sitompul, mengatakan bahwa dirinya kecewa atas penetapan tersangka yang begitu tiba-tiba, begitu, karena katanya Hotma itu selalu berhubungan langsung dengan Pak Kapolda. Pak Roni, seperti apa respon Pak Roni atas respon yang diberikan terhadap Pak Roni dari Hotma, kuasa hukum dari MM? Penetapan tersangka itu adalah penetapan berdasarkan scientific investigation. Tidak ada pengaruh dari siapa-siapa. Baik. Ya, posisi Pak Hotma Sitompul sebagai pengacara dari tersangka MM itu kan kita hormati. Itu memang merupakan mekanisme yang berjalan dalam sebuah proses penyidikan. Tapi ketika penetapan tersangka, seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dia hanya berdasarkan scientific investigation, dan hal itu kita pertanggungjawabkan di sidang pengadilan. Jadi tidak ada hal-hal yang mengintervensi, tidak ada hal-hal yang harus ditakuti oleh penyidik. Baik. Ya, dan saya sebagai Kapolda Bali, ya, saya siap untuk menanggung risiko ketika keyakinan kita sudah kita ambil berdasarkan sebuah proses
yang dilakukan secara ilmiah mendapatkan bukti permulaan yang cukup. Demikian Mbak Widya. Baik Pak Roni, ini satu lagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Sanglah, Bali ini akan kembali menghadirkan 2 saksi lagi begitu dari Jakarta, padahal saudara MM memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seperti apa detailnya Pak Roni? Siapa saja yang bisa terkait ya untuk kita dengar keterangan sebagai saksi. Tentu kita tahu bahwa yang dimaksud dengan saksi itu adalah saksi yang mengetahui, yang melihat, yang mendengar kejadian langsung. Baik. Kalau tidak ada nilainya sebagai saksi yang mengetahui, mendengar, atau melihat langsung, maka posisi orang-orang yang kita dengar sebagai saksi itu bisa sebagai bukti petunjuk. Namun demikian kita tidak pernah mengabaikan maksud-maksud baik dari siapa saja. Pemerhati masalah anak itu kita hargai sejak awal, dan kita lihat bagian dari kerjasama kita untuk menyelesaikan proses penyidikan yang kita lakukan sejak tanggal 10 Juni yang lalu sampai saat ini, Mbak Widya. Baik Pak Roni, dengan dikembangkannya penyidikan ini apakah mungkin ada tersangka baru lagi yang terjerat dalam pembunuhan Angelin, Pak Roni? Ya, sejak awal saya memberikan pelayanan kepada rekan-rekan media termasuk Mbak Widya bahwa tidak pernah kita membatasi ya ruang gerak dalam proses penyidikan kasus ini. Ketika kita melihat ada kemungkinan tersangka lain yang bisa dibuktikan melalui pemenuhan alat bukti yang sah, itu bisa saja terbuka kemungkinan. Oleh karena itu, proses penyidikan ini akan maksimal ketika masa penahanan tersangka yang kita proses itu sudah berakhir, dan kita harus berkas perkara dan selesai menyerahkan berkas perkaranya kepada jaksa penuntut umum. Selama proses ini masih berjalan dan belum maksimal pembuktiannya, maka bisa saja ada perubahan dan harus bisa dibuktikan secara scientific investigation, Mbak Widya. Baik, Pak Roni, konsekuensi hukum terakhir MM ini kan dikenakan pasal berlapis, begitu bisa diceritakan pasal berlapis apa saja selain memang penelantaran anak lalu pembunuhan berencana? Kita menempatkan pasal 340 ya, berdasarkan hasil penyidikan terhadap kasus yang lain. Baik. Ya, bahwa kemungkinan ada perencanaan untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak sehingga menghilangkan nyawanya. Kemudian kita subsidiarkan pasal 338 kasus pembunuhan dan atau pasal 353 dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dengan pemberatan yang menyebabkan kematian korban, dan atau pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan hilangnya nyawa seorang anak. Itu pasal-pasalnya, Mbak Widya. Baik, terima kasih Irjen Pol Roni Sompi, Kapolda Bali, atas waktunya. Selamat kembali tugas, Pak Roni.